warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Sofiatunisa, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pengelolaan pendidikan. Penelitian yang digunakan oleh saya yaitu menggunakan penelitian kualitatif yang tergantung pada kelengkapan yang dihasilkan dalam meneliti tersebut. Nah, biasanya penelitian menggunakan jenis kualitatif ini selalu mempertanyakan apa, siapa, bagaimana, kapan kepada si peneliti tersebut. Nah, kemudian lokasi penelitian dilakukan di PAUD Miftahul Falah pada hari Kamis tanggal 14 Oktober pada pukul 8 sampai pukul 10.10. Nah, subjek penelitian dilakukan kepada guru dengan mempertanyakan terkait bagaimana sih manajemen lembaga pendidikan di PAUD Miftahul Falah ini. Nah, peneliti memilih PAUD ini, saya memilih PAUD ini karena saya rasa jika dilihat PAUD Miftahul Falah ini kurang dalam memanajemen mengelola lingkungan PAUD tersebut, baik itu dari peserta didik, kurikulum, sarana, dan hal-hal lainnya. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan 3 metode. Yang pertama, metode wawancara, di mana metode ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada suatu objek. Lalu yang kedua ada metode observasi, yang mana metode observasi ini melakukan pengamatan dengan cara melihat dan mengamati suatu objek tersebut. Namun peneliti tidak boleh ikut campur dalam kegiatan yang dilakukan dalam suatu objek tersebut. Dan yang terakhir ada metode dokumentasi berupa foto-foto. Selanjutnya ada teknis analisis data. Nah, di sini ada 2 teknis. Yang pertama, analisis sebelum di lapangan dan analisis ketika di lapangan. Dalam analisis sebelum di lapangan, melakukan wawancara terlebih dahulu kepada guru PAUD terkait manajemen lembaga pendidikan yang diterapkan di PAUD tersebut. Lalu yang kedua, analisis ketika di lapangan, di mana analisis ini mengacu pada 3 hal. Yang pertama, reedukasi data. Maksudnya jadi merangkum kegiatan-kegiatan dalam mengobservasi, kemudian wawancara. Nah, setelah itu melakukan penyajian data, di mana penyajian data ini menyajikan data yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian hasil wawancara dan dokumentasi. Dan yang terakhir, verifikasi data, di mana verifikasi data ini merupakan kesimpulan dari hasil yang telah diteliti tersebut. Hasil penelitian yang telah dilakukan di PAUD Miftahul Falah terkait bagaimana sih pengelolaan pendidikan di PAUD Miftahul Falah tersebut. Nah, ada beberapa. Yang pertama, manajemen peserta didik. Manajemen ini berkaitan dengan penataan peserta didik dari awal pendaftaran sampai lulus. Nah, dalam pendaftaran di PAUD Miftahul Falah ini tidak menekankan pada usia anak, dalam arti tidak menghiraukan usia anak. Anak bebas masuk berbeda-beda usia, asal dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Adapun persyaratannya, yang pertama, anak sudah memiliki akte kelahiran dan sudah tercantum di nomor induk keluarga. Nah, dalam pendaftaran biasanya orang tua memberikan uang sebesar 200.000 untuk pelayanan kepada anak dan pemberian seragam PAUD Miftahul Falah tersebut berupa baju batik dan kerudung atau peci. Setelah itu orang tua diberikan berupa kertas angket untuk mengisi daftar formulir, daftar data-data anak tersebut.
Yang kedua ada manajemen kurikulum. Kurikulum dalam PAUD Miftahul Falah menggunakan kurikulum 2013 yang mencakup pada kemampuan-kemampuan anak untuk mencakup keberhasilan untuk menunjang keberhasilan pada jenjang pendidikan berikutnya. Kemampuan-kemampuan ini terkait kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak. Namun, dalam penerapan di PAUD Miftahul Falah, masih banyak anak yang merasa kurang paham terkait pembelajaran yang harus dilakukan secara mandiri. Karena masih banyak anak ketika melakukan kegiatan pembelajaran dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru harus dibimbing oleh setiap gurunya. Dalam artian hal ini tidak sesuai dengan RPP yang telah disusun oleh guru tersebut dan anak cenderung melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan keinginannya. Ketika saya melakukan wawancara, ternyata masih terdapat guru yang belum paham terkait pembelajaran saintifik itu seperti apa, dan menjadi suatu tantangan tersendiri ketika guru melakukan pembelajaran harus sekreatif mungkin. Yang ketiga ada manajemen sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai pelengkap untuk penyelenggaraan dalam lembaga pendidikan. Keberadaan sarana dan prasarana dalam PAUD Miftahul Falah dibagi menjadi 2 indikator. Yang pertama, indikator sarana terkait perabotan kelas dan alat bermain. Nah, perabotan kelas di PAUD Miftahul Falah meliputi meja guru, meja murid, kursi guru, kursi murid, tempat buku, papan tulis, dan alat penyimpanan tulisan. Dan terkait alat permainan itu berupa jungklak-jungklik, kemudian ayunan, mangkok putar, kemudian bola, balok, dan mainan-mainan lainnya berupa manik-manik lainnya. Nah, sedangkan dalam indikator prasarana itu terkait dengan ruang-ruangan yang ada di PAUD Miftahul Falah. Ada beberapa ruangan. Yang pertama, ruangan kelas belajar kelas A dan ruangan kelas belajar kelas B. Jadi ada 2 ruangan belajar. Kemudian ada ruangan kantor dan kamar mandi. Selanjutnya yang terakhir ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini merupakan salah satu unsur yang sangat penting untuk menyelenggarakan lembaga pendidikan. Dalam manajemen PAUD di Miftahul Falah ini mengelola sumber keuangan dari orang tua dan pemerintah. Nah, terkait sumber keuangan dari pemerintah itu terkait bantuan-bantuan dari pemerintah yang biasanya dilakukan untuk setiap tahun ajaran. Nah, ternyata dalam pemberian uang dari pemerintah itu terkadang disesuaikan dari banyaknya siswa dalam sekolah tersebut. Namun, terkadang juga sesuai dengan pendidikan lainnya. Lalu yang kedua ada sumber uang dari orang tua. Nah, hal ini berkaitan dengan kewajiban setiap anak berupa iuran yang harus dilakukan setiap bulannya. Hasil akhir kesimpulan dari pengelolaan pendidikan di PAUD Miftahul Falah ini dapat dikatakan masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam memanajemen pengelolaan lingkungan PAUD tersebut, baik itu dari manajemen kurikulum, kemudian sarana dan prasarana, dan peserta didik. Semoga kedepannya PAUD Miftahul Falah ini dapat berjalan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditentukan PAUD pada umumnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.